anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang organ ginjal. Oke, sekarang kita awali dengan membahas tentang bagian-bagian ginjal. Ya, bagian-bagian ginjal. Untuk bagian-bagian ginjal ini, nak, ya, ini Ustazah gambar ginjal manusia. Ustazah hanya menggambar satu, ya. Sebenarnya kan ada dua, ya. Kita wakili satu saja. Nah, Ustazah punya singkatan yang gampang untuk mengingat bagian-bagian dari ginjal, yaitu yaps, tompel. Ingat, tompel, bukan tompel. Kalau tompel kan yang itu, ya. Nah, ini beda. Ini singkatan dari bagian ginjal. Kompel. Apa aja itu kompel? Ko itu mengacu pada bagian pertama, yaitu korteks. Nah, korteks itu di sini, ya, nak. Di lapisan yang paling luar atau paling atas itu korteks. Yang kedua M itu mengacu pada lapisan yang kedua, tengah-tengah ini, namanya medula. Dan yang ketiga adalah pel apa? Pelvis ini. Pelvis itu bentuknya yang seperti corong. Ini bagian-bagian dari ginjal. Nah, sekarang jika suatu ginjal itu dibedah, ya, atau dibelah, ditugel, kemudian diamati lebih dalam struktur yang ada di dalamnya ginjal, di sini, ya, di medula dan korteks ini, jika Ustazah perbesar, disayat dan diamati, maka akan ada suatu struktur di mana dia adalah tempat terjadinya proses pembentukan urin atau air kencing, ya, yang tadi sempat kita bahas. Bagaimana strukturnya? Ustazah gambar dulu. Oke, gambar ini sudah jadi. Nah, apa sih sebenarnya gambar ini itu? Satu paket ini, ya, nak, ya. Satu gambar ini namanya nefron. Ingat, nefron. Apa itu nefron? Ada yang tahu? Katakan sekali lagi. Lebih keras. Ya, siapa nefron? Nefron adalah struktur yang ada di ginjal yang berfungsi untuk memproduksi urin. Nah, sekarang kita pelajari bagian-bagian dari nefron. Nah, ini gambarnya kan melengkung-melengkung, ya. Ustazah ingin menganalogikan atau memisalkan ini seperti cacing. Nah, kalau cacing berarti dia punya kepala dan punya badan atau ekor, ya. Nah, ini struktur pertama, bagian pertama, Ustazah kotai. Ini kepalanya, ya. Di sini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, yang ruwet ini, yang kayak berantem, kayak mie, ya, ibaratkan bakso ini tuh mie. Isinya namanya glomerulus. Glomerulus. Nah, mangkoknya atau yang melindungi glomerulus, wadahnya ini namanya kapsula Bowman. Nah, ya, satu paket ini yang isinya namanya glomerulus, yang kayak mie, mangkoknya namanya kapsula Bowman. Terjadi apa di sini? Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kita bahas bagian-bagiannya dulu. Setelah dari kapsula Bowman, urin akan mengalir ke cacing yang pertama. Dik. Nah, ini adalah cacing pertama. Bagian dari nefron ini namanya TKP. TKP. Apa kepanjangan dari TKP? Yaitu tubulus contortus proximal. Apa? Tubulus contortus proximal. Diingat-ingat, ya. Nah, kemudian urin dari TKP mengalir ke sini, ke lengkungan atau jurang. Ke jurang ini. Lengkung ini namanya lengkung Henle. Nah, setelah dari jurang ini naik lagi tuh urin ke cacing yang kedua. Cacing yang kedua ini namanya TKD. Kalau yang pertama TKP, kalau yang kedua TKD. Apa kepanjangan TKD? Tubulus contortus distal, ya. Ini. Setelah dari TKD, urin akan dikumpulkan di suatu tabung yang panjang. Namanya tubulus collectivus. Tubulus collectivus. Nah,
ini merupakan bagian-bagian dari nefron. Ya, ada apa saja tadi? Di kepalanya ini ada emi, ada mangkok. Eminya namanya glomerulus, mangkoknya namanya capsula Bowman. Kemudian badannya ini ada cacing pertama, namanya TKP atau tubulus contortus proximal. Ada jurang, namanya lengkung Henle. Ada cacing kedua, namanya TKD. Dan terakhir ada paralon yang panjang, namanya tubulus collectivus. Oke, itu bagian-bagian dari nefron. Sekarang kita bahas tentang proses apa yang terjadi di nefron tersebut. Oke. Oke, kembali lagi kita masih membahas tentang ginjal dan proses pembentukan urin ya. Nah, di sini Ustazah sudah membuat tabel. Nah, tabel ini akan kita isi tentang apa saja, peristiwa apa saja yang terjadi di bagian-bagian dari nefron ini tadi. Oke, yang pertama, proses pembentukan urin diawali dari darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah arteri. Ya, ini ya. Ini pembuluh darah arteri. Darah masuk ke glomerulus. Nah, di glomerulus ini terjadi proses apa, anak-anak? Proses apa? Ya, ternyata ada yang masih ingat. Proses yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Ya, glomerulus atau kapsula Bowman, nggak apa-apa. Sudah. Nah, filtrasi sendiri itu apa artinya? Arti dari filtrasi adalah proses penyaringan darah ya. Jadi darah yang masuk ke ginjal ya menuju ke glomerulus itu disaring terlebih dahulu, diseleksi mana yang bagus, mana yang tidak, yang harus dikeluarkan. Itu namanya penyaringan. Sudah, apa hasilnya dari proses filtrasi? Hasilnya adalah urin primer. Ya. Urin primer. Nah, urin primer ini nanti dikemanakan? Setelah dari glomerulus ya, maka akan disalurkan ke kapsula Bowman, ke mangkoknya. Setelah dari kapsula Bowman, lanjut ke cacing pertama ini tadi, nak, ke TKP atau tubulus contortus proximal. Oke, usah tulis proses kedua terjadi di TKP. Apa nama prosesnya? Yaitu reabsorpsi. Re itu artinya kembali atau mengulang. Absorb itu artinya penyerapan. Sehingga reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali. Ini pengertiannya ya. Ini pengertiannya. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna atau dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya ada protein ya, kemudian ada nutrien, ada air, garam. Nah, itu kan masih berguna bagi tubuh sehingga diserap lagi. Apa hasilnya dari proses reabsorpsi? Yaitu urin sekunder. Karena hasil dari proses kedua, maka namanya urin sekunder. Dari sini ya, dari TKP terus langsung ke lengkung Henle. Dan di lengkung Henle terjadi apa? Ya terjadi reabsorpsi juga. Tapi lebih diutamakan ke reabsorpsi air. Ya, Ustazah tulis di sini lengkung Henle. Terjadi proses reabsorpsi juga ya. Setelah itu urin sekunder akan dialirkan menuju ke TKD, ke sini. Atau tubulus contortus distal. Dia akan melalui tahap yang ketiga, yaitu namanya augmentasi. Berarti terjadi di mana augmentasi tadi? Di TKD ya. Maka apa hasilnya? Karena dia sudah melewati 3 proses, maka itulah yang namanya urin sesungguhnya atau urin sejati. Setelah itu, setelah terbentuk urin sesungguhnya, maka akan dikumpulkan di suap di paralon tadi ini ya, di tubulus collectivus. Nanti dari tubulus collectivus akan disalurkan ke pelvis renalis ya. Tadi anak ya, ingat gambar ginjal kan seperti ini. Nah, di sini ada struktur yang kayak corong nih tadi, yang namanya pelvis. Nah, itu tempat keluarnya urin ke kantong kemih nanti selanjutnya ya. Oke, nah untuk mempermudah ingatan kita tentang proses pembentukan urin, Ustazah punya singkatan. Apa singkatannya? Singkatan dari proses pembentukan urin adalah VIRAUN.
Fir'aun, bukan Raja Fir'aun, tapi di sini ada singkatannya berhubungan dengan proses pembentukan urin. V untuk filtrasi, ya, V untuk filtrasi, R-nya untuk reabsorpsi, aun untuk augmentasi. Oke, anak-anak, kita sudah membahas tentang proses pembentukan urin, ya. Untuk selanjutnya, dikemanakan urin yang sudah terbentuk tadi? Nah, tonton terus videonya ya. 3 days later. Nah, anak-anak, di bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa hasil dari proses pembentukan urin itu akan dikumpulkan di tubulus colectivus, ya. Kemudian dari tubulus colectivus akan dialirkan menuju ke pelvis yang bentuknya kayak corong tadi, ya. Nah, ini ya kita ke model sistem urin yang bisa buat, ya. Ini di tubuh kita ada 2 ginjal, ya. Ginjal bagian kanan, ginjal bagian kiri, ginjal bagian kanan, ginjal bagian kiri, ginjal bagian kanan, ginjal bagian kiri. Kemudian di ginjal ini ada pembuluh darah. Kenapa kok ada pembuluh darah? Nah, karena kan fungsinya ginjal untuk mencuci darah, ya, untuk menyaring darah gitu. Jadi di sini ada pembuluh darah arteri yang membawa darah menuju ke ginjal. Kemudian di ginjal ini tadi terjadi proses, ada proses apa? Proses pembentukan urin, ya. Ada proses pembentukan urin yang melalui 3 tahapan tadi: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Setelah melalui 3 tahap tadi, urin, ya, urin yang sudah dibentuk tadi akan mengalir melalui saluran ureter. Ya, ini yang warna sedotan warna kuning, ini mewakili saluran ureter. Ya, jadi ureter itu membawa urin dari ginjal menuju ke apa ini namanya? Kandung kemih. Ya, fungsinya kandung kemih untuk menampung sementara urin sebelum dikeluarkan. Ya, kalau sudah penuh, ya kita sudah merasa kebelet kencing, maka dari kandung kemih ini akan keluar melalui saluran uretra, ya. Jadi jangan kembali ke anak-anak. Yang pertama, yang saluran membawa urin dari ginjal ke kandung kemih namanya ureter. Kemudian yang membawa urin keluar dari kantong kemih namanya uretra. Kalau Ustazah singkat menjadi 10 seconds later. Nah, kalau Ustazah singkat menjadi jalan terus ke utara. Apa? Jalan terus ke utara. Jal itu adalah jal ginjal, ya, maksudnya itu ginjal. Tempat proses pembentukan urin. Jalan terus ternya adalah ureter. Ya, ini ada 2 ureter. Jalan terus ke adalah kemih. Berarti maksudnya adalah kandung kemih. Kemana? Ke utara. Nah, ke utara. Maka saluran terakhir adalah uretra. Yang dimaksud itu adalah uretra. Jadi sudah paham ya anak-anak ya, dari proses pembentukan urin sampai jalan keluarnya urin. Oke, demikian pembelajaran biologi pada bab sistem ekskresi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.